Oke teman-teman, kita coba ya untuk pengecekan kampas kopling masih bagus atau tidak, atau sudah aus atau tidak. Kita hidupkan mesin teman-teman. Ya, ini kita hidupkan mesin, kita lepas kopling pelan-pelan teman-teman. Kalau nanti mesinnya ini mati, maka kopling dalam keadaan baik. Tetapi kalau kita lepaskan sampai kopling itu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Syafiq Farhan. Oke, dalam video kali ini aku akan membahas tips bagaimana cara mengecek kampas kopling itu mau habis atau tidak. Sebelum kita membahas tanda-tanda kopling itu cepat habis, yang pertama aku bahas adalah kenapa kopling itu cepat habis. Yang pertama itu ketika teman-teman berkendara tanpa sadar kaki sebelah kiri itu menekan kampas kopling ya, atau menekan pedal kopling. Sebenarnya untuk kaki kiri itu teman-teman letakkan aja di footrest ya, jangan sampai di pedal kopling seperti itu. Kalau teman-teman letakkan pedal kopling, otomatis kan tanpa sadar kita menekan kopling ya, jadi nanti kopling cepat habis. Ya, yang kedua itu ketika teman-teman berkendara sering menggunakan setengah kopling, apalagi ketika ditanjakan ya. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan setengah kopling, itu kampas kopling akan cepat habis. Kemudian yang ketiga itu teman-teman ketika menginjak pedal kopling sering menginjak pedal gas di blayer-blayer ya, ngeng gitu ya. Jadi itu membuat kampas kopling itu cepat habis seperti itu. Kemudian kita cek aja fair play-nya pedal kopling ya. Ketika fair play-nya itu tinggi, maka teman-teman wajib setel aja lebih rendah ya. Karena kalau fair play-nya itu tinggi terus, itu akibatnya bisa menjadi kampas kopling cepat habis. Oke, kita lanjut untuk mengetahui kampas kopling itu mau habis atau mau aus. Yang pertama, ketika teman-teman itu menginjak pedal kopling seperti ini, kemudian pindahkan gigi, itu akan terasa sulit. Kemudian menginjak pedal kopling itu terasa keras dan berbunyi. Itu biasanya teman-teman cek aja kopling setnya ya. Jadi koplingnya sudah aus, mataharinya sudah rusak, atau bearingnya di kampas kopling itu sudah ya mulai aus seperti itu. Kemudian ketika teman-teman itu sudah mengganti kampas kopling, kemudian sudah disetel fair play-nya pedal kopling, lama-kelamaan itu kopling itu akan naik ke atas lagi ya fair play-nya, kemudian teman-teman setel lagi. Tetapi jika sudah tidak bisa setel, fair play-nya itu naik ke atas terus, berarti itu tanda-tanda kopling itu mau habis. Selanjutnya itu biasanya ketika kampas kopling itu sudah mulai aus, itu tenaga itu loyo ya, akselerasi juga tidak enak, kemudian top speednya juga tidak enak. Itu tanda-tandanya seperti ini. Ketika RPM itu misal teman-teman itu 3000 RPM itu standarnya itu bisa mencapai 70-80 km per jam. Tapi kalau kampasnya sudah mulai aus, biasanya RPM 3000 itu hanya jalan 50 km per jam sampai 60 km per jam. Jadi itu tenaganya sudah mulai loyo. Kenapa RPM tinggi tapi tenaga menjadi loyo, akselerasi jadi loyo? Gini teman-teman, saya jelaskan dulu. Untuk kopling itu letaknya ada di antara mesin dan transmisi. Jadi kopling itu di tengah-tengah. Fungsinya kopling itu digunakan untuk memutus dan menyambungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Jadi kalau kampas koplingnya itu sudah aus, maka ketika dia menempel di flywheel itu kan jadi menempel nggak ya. Jadi tenaga dari mesin itu ya juga tidak akan lancar, tidak akan sempurna masuk ke transmisi seperti itu teman-teman. Jadi ketika RPM-nya tinggi, maka ya tenaganya ya tidak sempurna, karena ini kampas koplingnya sudah aus, jadi menempel nggak seperti itu. Jadi kalau tenaganya loyo, akselerasinya nggak enak, top speednya juga nggak enak, itu bisa jadi kampas koplingnya sudah mulai habis teman-teman. Kemudian jika teman-teman berpergian menggunakan setengah kopling terus ditanjakan, kemudian bau gosong di kampas kopling, itu tanda-tanda kampas kopling itu mau aus, mau habis atau sudah mulai aus seperti itu. Jadi kalau sudah bau gosongnya itu ketika ada gesekan antar besi itu ya baunya, itu biasanya tanda-tanda kampas kopling itu mau habis atau sudah mulai aus. Kemudian itu juga berhubungan dengan konsumsi bahan bakar ya teman-teman. Ketika kita injak pedal gas kemudian RPM sampai 3000 tetapi mesin hanya lari 50 km per jam, bahan bakar menjadi boros teman-teman. Jadi kita injak aja gasnya, bahan bakar memutar mesin, tenaganya diteruskan ke transmisi tidak secara sempurna, ya bahan bakar menjadi boros seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita coba ya untuk pengecekan kampas kopling masih bagus atau tidak, atau sudah aus atau tidak. Kita hidupkan mesin teman-teman. Ya, ini kita hidupkan mesin, kemudian injak pedal kopling, lalu
teman-teman pindahkan gigi 1 seperti ini, tuas transmisinya, turunkan handrem, kemudian injak pedal rem seperti ini, kemudian kita lepas kopling pelan-pelan teman-teman. Kalau nanti mesinnya ini mati, maka kopling dalam keadaan baik. Tetapi kalau kita lepaskan sampai kopling itu tinggi, mesin tidak mati, maka yang terjadi kopling itu mulai aus ya, kampas kopling itu mulai aus seperti itu. Kita coba ya teman-teman, kita lepaskan kopling ya. Ini belum tinggi, tetap kaki kanan itu injak rem ya. Ya ini terus ya, ini mesin mati ya teman-teman. Kalau mesin mati berarti kampas kopling masih dalam keadaan baik. Tapi kalau mesin ini tidak mati, maka kopling itu dalam keadaan aus seperti itu teman-teman. Kebetulan ini Kijang LG ya, ini sudah ganti kampas kopling. Untuk biasanya penggantian kampas kopling itu tergantung pemakaian teman-teman. Kalau pemakaiannya sering setengah kopling terus, maka dari itu kampas kopling akan cepat habis. Tapi kalau pemakaian normal aja, itu biasanya setiap 100.000 km itu kampas kopling mulai aus seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi ya bagaimana cara mendeteksi kampas kopling itu mau habis atau sudah aus. Maka dari itu teman-teman cukup waspada ya. Jika kampas kopling itu sudah aus, teman-teman di jalan itu sangat susah sekali ya teman-teman. Teman-teman harus derek mobil ya. Jadi teman-teman tetap waspada aja ketika kampas kopling sudah mulai aus, teman-teman wajib ganti kampas kopling seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.